Jadi Pak Teguh memang Pak Teguh nanti calon sekda. Mantap. Astagfirullah. Kebayang kalau nanti ketemu gimana ini. Ini sekarang anu ini apa namanya versinya Pak Teguh. Nanti sebentar burung-burung lagi dia bilang. Bu Nita, nanti kalau ketemu kita grup nih, saya kasih pantun nih semuanya orang satu. Misalnya, misalnya Pak Bu Nita ya, Bu Dianita, saya kasih pantun ini. Bawain suntik, Bu. Eh, Pak semua saya Darson mau kasih. disuntik apa Pak Darson? Hah? Suntik apa? Oh dia, ya ada lain Yang suntiknya. penting, Bu, jangan memperkecil, Bu ya. Diperbesar. Harusnya sesuai ukuran, Bu, bawainnya. Memang. Suntik, ya kan? Pak Itu. Darson kita memperbesar Pak Darson ya, kita memperbesar Ya, ya. ya, Iya, jadi Bapak ini jangan ya. pikirkan memperkecil. Bagaimana Bu, bagaimana Bu Nita, menyeimbangkan. Bu Nita kan Ibu Nita mau minta pantun, saya kasih pantun ya. Pantun suntik Apa ya. ini? Burung atau apa ini? Iya, harus ada Ini kan tempo. suntik-suntiknya. Ayo cepat. Oke, baik, baik ya kan. Tolong petikkan bunga seroja. Ah, Cakep. Jangan pula pohonnya ditebang. Cakep. cakep. Izin, izin saya sampaikan kepada Bu Dianita. Yes. Cakep. Mari kita suntik supaya badannya mengembang. Jadi gitu sih pantunnya. Tapi kita Bapak kok jadi mengembang pantun? tapi kan Ini mau membesar, jadi mengembang. ya, Sebenarnya mengembang. Ini Pak Sekda ini. entah lu saya mau rapat. Pak Darson, udah ada Bu Retno, ada orang Ya, tua ya. nggak boleh, Pak. Assalamualaikum Bu Retno. Ya, Selamat pagi, Waalaikumsalam menjelang warahmatullahi siang. wabarakatuh. Alhamdulillah, senang rasanya melihat Bapak Ibu semua berbahagia ya setelah evaluasi. Ya, Maksudnya sehat gitu kan. ya, ya, ya. Alhamdulillah. Cuman saya heran aja kalau habis malam Jumat kenapa ya pembicaraannya ke arah situ terus ya? Pak Darson, Pak Dari Bu. Darson, Bu. Pak Darson, Dari Bu. tadi, Bu. Pak Darson. Pak ini Darson, Bu. temanya kecil dan besar, Bu. Ya itu dia Bukan makanya Bu. Ibu Nita minta pantun suntik, saya kasih pantun suntik lah Bu. enggak. Iya, tapi tidak cocok. Masa mengembang sih? Pak Saya Darson ganti, belum saya move ganti, on. Pak Darson saya belum ganti move lah, on. saya ganti. Pak Darson belum move on tadi malam Bu Nita. Sungguh indah bunga seroja, Cakep. Cakep. sayang terbelit pohon benalu. Cakep. Cakep. Ini versi pohon lagi. Kalau Ibu, mari kita suntik Ibu Nita supaya kuat dan sehat selalu. Nah, Amin. 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 Ya, luar biasa. Ceria semua Bapak Ibu ya. Apa kabar Bapak Ibu? Baik, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik, Ibu. Ya, Alhamdulillah baik. ya. Alhamdulillah sehat. Pergi ke hutan membawa panah. Cakep. Cakep. Nah, Rencana mau berburu rusa. Cakep. Cakep. Hari Jumat penuh berkah. amin. Amin. Mari Amin. kita sambut dengan hati gembira. Semangat. Alhamdulillah. Semangat. Semangat, Bu. Semangat. Semangat Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bapak Ibu apa kabar? Alhamdulillah Alhamdulillah baik. sehat, baik, Ibu. Evaluasi aman, evaluasi aman. Aman, Bu. Insya Allah aman. Ya Allah. Nah, makanya ceria semua nih, begitu masuk ruang kelompok 2 semua tertawa. Berarti sukses. Amin. Ya, Amin. Amin. alhamdulillah sukses ya. Udah nggak usah dipikirin evaluasi ya. Sekarang mikir yang policy brief, boleh? Kita mulai policy brief, Bapak Ibu. Boleh, Bu. Ya, Lanjut. Bapak Ibu semuanya, pertama-tama saya bangga dan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 di bawah pimpinan Bu Andinita. Ya. Ya, tepuk tangan dong semuanya. Mana tepuk tangannya untuk kelompok 2? Ya. Bapak Ibu, kenapa saya memberi apresiasi untuk kelompok 2 ini? Karena tugas policy brief itu hanya kelompok 2 yang lengkap, sudah diunduh di Hailing gitu ya.
Ada 3 subkelompok sudah mengunduh semuanya, gitu ya. Sementara kelompok yang lain ada yang hanya 1, bahkan ada yang kosong, tidak mengunduh sama sekali, gitu ya. Itu. Jadi alhamdulillah pertahankan kelompok 2 yang luar biasa ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya tetap semangat sampai akhir pembelajaran. Semangat, 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 Amin. gitu ya. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena ini hari Jumat, meskipun jadwalnya kita sampai 12.00, nanti kita akhiri 11.30, boleh ya Bapak Ibu ya? Boleh banget, Bu. Boleh, Ya, Bu. kita akhiri 11.30 supaya persiapan Jumatannya lebih lama. Ya, Ya, betul, Bu. Apakah Bu. Bapak Ibu setuju? Setuju. Setuju, Ibu. Alhamdulillah. Berdoa, Bu, buat Baik. besok. Ya, ini Pak Darson sudah siap, bajunya sudah rapi, sudah cakep Da- nih. Ya, Dari Golkar, Bu. oh gitu, tahu aja. Baik, alhamdulillah. Eh, Sekali lagi apresiasi untuk kelompok 2 di bawah Bu Andinita ya, luar biasa semangatnya. Meskipun libur-libur kemarin di tengah-tengah membuat proper masih menyempatkan tugas menyelesaikan tugas policy brief. Dan paling lengkap 3 subkelompok mengupload semuanya. Tepuk tangan sekali lagi. Ya, saya bangga. Alhamdulillah sekali lagi terima kasih. Ya, baik. Sukses selalu untuk Bapak Ibu semuanya. Baik, Bapak Ibu semuanya, karena waktunya hanya kurang lebih 30 menit. Mungkin sekarang paparan satu kelompok dulu terkait dengan hasil policy brief. Silakan Bu Aninita mengatur kelompok mana dulu. Izin, Bu. Mungkin teman-teman bisa ini agak shock juga karena tidak Kelompok terinfo, Bu. 2C siap, kelompok 2C Oh siap. ya, sudah. Oke. Kelompok 2C, monggo Pak Teguh. Akan disampaikan oleh Pak Yayan, silakan Pak Yayan. Saya share ya, Pak Yayan. Udah move on, evaluasi lupakan, udah lewat. Pak Yayan, kelihatan Pak Yayan? Kelihatan Pak, silakan. Ini kelompok 2 Pak nih, kelompok 2C ya. 2C, Bu. Ya, silakan. Mau Pak Yayan, mau Pak Arif? Pak Yayan masih mute. Oh, Iya. Oh ya, silakan betul. Pak Yayan. Mohon maaf tadi ter-unmute. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang saya hormati warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Retno dan juga yang saya hormati teman-teman semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Kami dari kelompok 2C yang terdiri dari Pak Marwan, Pak Iqnilah, Pak Arif, Pak Saiful, Pak Teguh, dan saya sendiri Yayan menyampaikan daripada polisi brief kami yaitu P3K jalan keluar bagi honorer atau saat tambal sulam sistem. Pendahuluan isu strategis yang pertama, penataan tenaga honorer menjadi P3K merupakan bagian penting dalam reformasi birokrasi Indonesia. Yang kedua, batas waktu penataan. Pemerintah diwajibkan menyelesaikan penataan tenaga honorer paling lambat Desember 2024 sesuai dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023. Yang ketiga, tujuan penataan mewujudkan sistem kepegawaian yang lebih profesional dan efisien, mengurangi ketergantungan terhadap tenaga honorer. Yang keempat, jumlah tenaga honorer ya hingga akhir tahun 2002 terdapat sekitar 2.113.158 tenaga honorer di 66 instansi pusat dan 522 instansi daerah. 2. Pendataan lanjutan BKN pada 2023 mencatat jumlah meningkat menjadi sekitar 2,3 juta tenaga honorer. Yang kelima, masalah validitas data. Verifikasi
data oleh BKN menunjukkan adanya banyak data tenaga honorer yang fiktif. Yang keenam, tuntutan kebijakan komprehensif. Yang pertama, penataan tidak cukup hanya menyelesaikan masalah administratif. Dua, harus disertai dengan upaya peningkatan kapasitas SDM. Tiga, perlu pembangunan budaya organisasi yang mendukung efisiensi pemerintahannya. Permasalahan struktural. Yang pertama, kesenjangan antara jumlah honorer dan formasi ASN. Dua, keterbatasan formasi P3K dan CPNS. Tiga, kendala anggaran. Empat, batasan belanja pegawai daerah. Lima, ketidaksesuaian kualifikasi dan regulasi. Enam, sejarah penanganan THK 2. Tujuh, target penyelesaian status non-ASN. Delapan, kebutuhan akan kepastian dan koordinasi. Permasalahan kultural. Permasalahan kultural ada 7. Yang pertama adalah budaya birokrasi yang problematik. Yang kedua, ketiadaan jalur karir yang jelas. Yang ketiga, masalah transparansi data. Yang keempat, budaya organisasi yang lemah. Yang kelima, resiko pengulangan pola lama. Yang keenam, keterbatasan implementasi riset SDM. Yang ketujuh, kebutuhan reformasi budaya kerja. Dampak urgensi. Lanjut, itu ada yang perlu disampaikan, kewajiban pemerintah untuk penghapusan status tenaga honorer, tenaga non-ASN. Yang kedua, jumlah honorer masih tinggi. Yang ketiga, beban fiskal berkelanjutan. Yang keempat, tren peningkatan P3K. Yang kelima, dominasi pekerjaan administratif. Yang keenam, ketidakpastian status dan dampak psikologis. Yang ketujuh, risiko penyimpangan dan penurunan trust publik. Yang kedelapan, pemerataan dan profesionalisasi SDM. Yang kesembilan, peran P3K paruh waktu sebagai solusi. Yang ke-10, efisiensi dan transparansi anggaran ASN. Kebijakan pemerintah pusat dalam penataan tenaga honorer menjadi P3K. Yang pertama, payung hukum. Yang kedua, instruksi penataan non-ASN. Yang ketiga, regulasi pelaksana P3K 2024. Yang kelima, penambahan formasi P3K. Yang keenam, pendanaan dan dukungan anggaran. Yang ketujuh, kebijakan P3K paruh waktu. Yang kedelapan, dukungan teknis dan pendataan. Yang kesembilan, komitmen terhadap reformasi birokrasi. Kebijakan pemerintah daerah dalam penataan tenaga honorer menjadi P3K. Itu ada 5. Yang pertama, respons proaktif daerah. Yang mana DIY, verifikasi honorer tuntas, buka formasi P3K atur lewat Pergub nomor 3 2023. Pemda lain, pendataan aktif, contoh Bekasi, angkat 9.051 honorer jadi P3K. Jadi di Bekasi itu ada 9.051 honorer jadi P3K. Tantangan daerah, anggaran terbatas, data belum bersih. DPR dorong Pemda serahkan data valid ke pusat. Dukungan fiskal pusat. DAU khusus P3K disiapkan pusat tapi penyaluran terganjal likuiditas daerah. Peran kepala daerah. Harus dorong implementasi Permenpan RB nomor 16 tahun 2025 P3K paruh waktu. Terapkan kebijakan lokal, zero growth, distribusi adil, pelatihan honorer. Inkronisasi pusat daerah. Penataan honorer sukses jika ada koordinasi erat dan keselarasan kebijakan. Dibutuhkan komitmen politik lokal, kapasitas fiskal, dan data akurat. Peran pemimpinan dalam penguatan kapasitas SDM dan budaya organisasi. Yang pertama, kepemimpinan visioner. Yang kedua, penanaman nilai dan kompetensi. Yang ketiga, contoh praktik positif. Yang keempat, tantangan kepemimpinan. Yang kelima, strategi penguatan kapasitas. Yang keenam, good governance. Yang ketujuh, budaya meritokrasi. Nah, di sini solusi kebijakan alternatif. Percepatan implementasi P3K paruh waktu ditambah dengan afirmasi masa kerja. Perbaikan mekanisme pendanaan, strategi zero growth formasi baru. Daerah dapat menerapkan kebijakan zero growth dalam formasi ASN P3K, tidak menambah formasi baru kecuali untuk pengganti pensiun atau berhenti.
menjaga komposisi dan efisiensi pegawai sesuai dengan kemampuan fiskal daerah, penguatan budaya kinerja, reward and punishment, terapkan sistem reward and punishment yang adil dan terukur, jenjang karir P3K dikaitkan dengan kinerja, insentif berbasis tunjangan kinerja atau tukin bagi pegawai berprestasi, mengalihkan fokus birokrasi dan patronase ke meritokrasi, penguatan lembaga kepegawaian daerah atau BKD, BKPSDM. BKD perlu diperkuat dalam hal right teaching, pegawai dan manajemen formasi. Perencanaan SDM berbasis proyeksi jangka panjang harus diintegrasikan ke dalam RPJMD agar perencanaan SDM menjadi bagian strategis pembangunan daerah. Kolaborasi lintas instansi, pusat dan daerah. Dibutuhkan forum koordinasi lintas instansi antara Kementerian Pan-RB, BKN, Pemda, DPR RI. Tujuannya meninjau capaian kebijakan yang mengidentifikasi dan menyelesaikan kendala bersama dan mendorong berbagai praktik baik antar wilayah. Lanjut. Mungkin yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2C. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2C, luar biasa. Ya. Baik, siapa nih moderatornya? Pak Teguh ya? Saya aja Bu, izin di sesi ini kita membuka ini Bu, ruang buat memberikan masukan dan saran Bu. Boleh. Karena nanti Baik, tugasnya satu kelompok hanya satu policy brief. Silakan melengkapi. satu kelompok satu policy brief ya Bu ya. Nantinya satu kelompok hanya satu policy brief. Makanya nanti dipilih dari 3 ini mana yang mau dipilih. Ya. Oh iya Bu ya. Oke, Jadi baik. silakan tiap kelompok diberi masukan sebanyak-banyaknya. Mungkin izin Bu Retno, karena penyampaian Ibu bahwa satu kelompok satu policy brief, izin apakah bisa 3 kelompok dulu menyampaikan Bu? Setelah itu kami merembuk yang mana nanti kami angkat. Ya boleh. Terserah Bu Nita, teknisnya, mangga. Ya, makasih Bu Retno. Ya. Kemudian kelompok 2A, izin siapa yang akan menyampaikan? Apakah Pak Agus? Gantian yang jarang tampil. Semua harus aktif ya. Semua harus Pak aktif. Darson sudah aktif. Semua harus aktif, jangan hanya setor nama. Ya Bu Nita, lanjut. Pak Dedek bisa Pak Dedek? Pak Dedek, nanti saya share ya. Halo Pak Dede, semangat Pak Dede. Pak Dedek, Pak Dedek. Di unmute. Masih di mute Pak, masih. Di ini, suaranya coba. Nggak ada suara, Pak. Pak di unmute dulu Pak Dede. Di unmute Pak, diklik soundnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Ibu. Siap. Ya, Bu Ketua, Bu Andi, ya. Ya, lanjut Pak Dede, mangga. Bu, Izin, ini ada yang ini share screen siapa ya? Bisa ditutup dulu? Oh, baik. Makasih. Siap Ibu Ketua. Ada arahan Bu Ketua? baik. Bapak dipanggil dari tadi Pak Darson. Ayo Pak Dedek mulai Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Baik, kelompok 2A beranggotakan Pak Agus Yanto, Bu Andi Nita Ari, Pak Darson, saya sendiri, Pak Erwin, dan Pak Freddy.
Tugas 3, polisi break sistem merit manajemen ASN di Indonesia. Ibu. Pilar sistem merit dinaungi oleh Menpan RB nomor 40 tahun 2016 yang masuk ke rancangan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian, penghargaan dan disiplin, perlindungan pelayanan, dan sistem informasi. Di dalam Menpan ini, penerapan sistem merit, evaluasi dan paket terkini, melalui evaluasi KSN tahun 2003, terdapat 30% instansi pemerintah memenuhi kategori baik sangat baik dalam persen sistem merit. Kedua, ketimpangan implementasi di kementerian lembaga lebih maju dalam sistem merit, yaitu 45% dibandingkan daerah hanya 15%. Mungkin dalam hal ini seperti kita sudah bicarakan sebelumnya, kalau di pemerintah daerah banyak dimasuki unsur politik diantaranya. Ketiga, rekrutmen jabatan 70% jabatan tinggi pertama di Pemda diisi tanpa mekanisme seleksi terbuka berbasis asesmen. Keempat, pengembangan dan penilaian. 60% instansi menggunakan SKP hanya sebagai formalitas. Hanya 10% mengaitkan SKP dengan promosi jabatan. Nomor 5, asesor hanya 50% BKPSDM di Papua yang memiliki asesor kompetisi. Yang keenam, database kompetisi, hanya 5 kementerian lembaga yang memiliki database talenta lengkap yang meliputi rekam jejak, kompetisi, dan potensi ASN mendukung pengisian jabatan secara objektif. Ketujuh, mekanisme evaluasi sistem berbasis merit atau self-assessment belum optimal. Yang ke-8, reward dan punishment. Belum adanya konsekuensi hasil penilaian dari sistem merit. Permasalahannya, 1, pilar perencanaan, pilar pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi. Itu mungkin yang jadi permasalahan utama, Bu. Oke, lanjut. Identifikasi masalah. Pilar manajemen kinerja, penilaian kinerja belum objektif dan sering bersifat formalitas saja. Hasil penilaian kinerja belum dimanfaatkan maksimal untuk pengembangan karir. Tidak adanya sistem tindak lanjut terhadap pegawai berkinerja rendah, keterbatasan kapasitas teknis dan kepegawaian. Jadi semuanya masih bersifat formalitas dan mungkin ya apa adanya lah gitu, yang aktif-aktif yang enggak gitu. Pilar penggajian dan penghargaan. Pemberian tunjangan kinerja masih dirasa terdapat ketimpangan antar setiap instansi dan lembaga. Penghargaan masih bersifat seremonial, bukan berbasis hasil nyata. Penegakan disiplin sangat lemah, data pelanggaran tidak terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya, pilar perlindungan dan pelayanan. Perlindungan hukum bagi ASN belum menyeluruh, khususnya dalam kasus pelanggaran etik. Fasilitas layanan administrasi belum ramah bagi pegawai dengan kebutuhan khusus. Lanjut lagi, pilar sistem informasi kepegawaian belum berintegrasi dengan sistem manajemen kerja. Banyak instansi yang belum memiliki assessment center yang memadai untuk mendukung pembinaan karir. Itu masalahnya. Nah, dari dampak masalah itu, dampaknya akan timbul pembagian beban kerja kurang optimal, stagnasi kualitas pelayanan publik, citra birokrasi dan kepercayaan publik rendah, hilangnya potensi unggul pegawai, menurunnya produktivitas dan motivasi pegawai, tidak tersedianya rencana karir ASN berdasarkan kualifikasi dan integrasi.
terlambatnya peluang pengembangan potensi diri. Yang terakhir, target kinerja organisasi tidak tercapai. Itu yang dampak dari sedangkan kebijakan yang sudah ada, regulasi yang telah diundangkan melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 40 Tahun 2018 tentang sistem merit dan manajemen ASN, Peraturan Komisi Aparatur Sipil Negara atau Peraturan KSN Nomor 9 Tahun 2019 tentang tata cara penilaian mandiri, penilaian sistem merit dan manajemen ASN. Dan yang terakhir Surat Edaran Menpan RB Nomor 4 Tahun 2004. Proses penyusunannya, rancangan peraturan tentang kerangka penerapan sistem merit dalam manajemen ASN, Kementerian PAN RB bekerja sama dengan BKN sedang menyusun kerangka pengaturan penerapan sistem merit yang berfokus pada kematangan penerapan sistem merit, kepuasan penggunaan layanan, dan pencapaian prioritas pemerintah. Rancangan peraturan ini diharapkan memasuki tahap sosialisasi pada tahun 2025. Lanjut, Bu. Alternatif solusi. 1. Membentuk lembaga independen dalam pengawasan sistem merit dengan penguatan kewenangannya. 2. Penguatan integritas dan transparansi melalui platform digital terintegrasi. Nomor 3. Revisi regulasi tentang pedoman sistem merit agar lebih tegas dan mengikat. Dan keempat, revisi regulasi khususnya pada penunjukan pejabat pembina kepegawaian kepada sekda atau sekretaris kementerian lembaga. Mungkin itu, Bu, dari kelompok 2A yang bisa disampaikan. Selanjutnya dikembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum Tepuk tangan dong untuk warahmatullahi kelompok wabarakatuh. 2A. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 2A. Bapak Ibu semuanya luar biasa. Baik, lanjut Bu Ketua. Baik, terima kasih Pak Dede sudah menyampaikan paparan pada tugas kelompok 2A. Kemudian kita menyajikan paparan untuk dari kelompok 2B. Silakan perwakilan dari kelompok 2B. Mangga 2B, Bu Andinita ini mungkin stop share dulu. Ya. Dua b Pak Irmansyah ya ini ya. Halo, kelompok 2B siapa Izin, Bu. paparan? Izin, Bu. Assalamualaikum Mangga. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ntar, Bu, lagi di jalan soalnya, Bu. Izin, Bu. Oh gitu, ya ya nggak apa-apa Pak. Baik, Bu. Kami dari kelompok 2B izin memaparkan secara singkat hasil pembahasan policy brief di kelompok kami 2B Ya, terkait dengan persetujuan tertulis Menteri menghambat percepatan implementasi pengembangan talenta dan karir ASN. Mungkin agak mirip dengan kawan-kawan tadi, cuma kami lebih dipersempit lagi, Bu, ke permasalahan izin Menteri untuk pelantikan pejabat di daerah. ya, Daftar isi mungkin tidak usah saya sampaikan, lanjut ke ringkasan. Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota menjadi undang-undang pada pasal 162 ayat 3 Undang-Undang Pilkada menyatakan bahwa gubernur, bupati, atau wali kota yang akan melakukan pergantian pejabat di lingkungan pemerintah daerah, provinsi, ataupun kabupaten kota dalam jangka waktu 6 bulan terhitung sejak tanggal pelantikan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari menteri dan menteri. Eh, dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN menjadi dasar hukum bagi reformasi manajemen ASN berbasis sistem merit dan kompetensi. Namun implementasinya seringkali tertunda di daerah akibat perlunya izin tertulis dari menteri untuk kepala daerah terpilih dalam melakukan penataan dan pengembangan ASN. Hambatan administratif ini berdampak pada lambatnya pelaksanaan program peningkatan kapasitas ASN. Lanjut ke pendahuluan, Bu. Pertama, latar belakang masalah. Pengembangan kompetensi aparatur sipil negara atau ASN merupakan salah satu pilar penting dalam reformasi birokrasi untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, profesional, dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tadi tentang ASN mengamanatkan penguatan sistem merit, termasuk pengembangan kompetensi sebagai bagian dari integral dari manajemen ASN. Namun demikian, pelaksanaan kebijakan ini menghadapi tantangan serius, terutama di tingkat pemerintah daerah. Salah satu kendala utama adalah ketentuan perolehan izin tertulis, seperti saya sampaikan tadi di awal. Lanjut, namun dalam praktiknya ketentuan ini memperlambat pelaksanaan berbagai inisiatif yang seharusnya dapat segera diimplementasikan oleh kepala daerah yang baru dilantik. Misalnya, menurut data Komisi Aparatur Negara atau KSN tahun 2023, lebih dari 40% pengajuan permohonan mutasi struktural dari kepala daerah terpilih mengalami keterlambatan proses persetujuan lebih dari 60 hari kerja, yang berdampak langsung terhadap efektivitas penyusunan organisasi perangkat daerah dan pelaksanaan program pelatihan ASN. Kebijakan larangan mutasi ini menimbulkan implikasi serius terhadap fleksibilitas dan efektivitas manajemen SDM di daerah. Dalam banyak kasus, mutasi menjadi instrumen penting untuk menempatkan ASN yang tepat pada posisi strategis guna mengakselerasi pelaksanaan program prioritas kepala daerah. Namun dengan diberlakukannya larangan ini, kepala daerah menjadi terhambat dalam menyusun tim kerja yang selaras dengan visi dan misi pembangunan di daerahnya. Adapun tujuan dari Policy Brief ini adalah menganalisis hambatan implementasi perkembangan kompetensi ASN terkait izin tertulis menteri. Yang kedua, menyusun rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan ASN oleh kepala daerah terpilih. Manfaatnya, yang pertama, sebagai bahan evaluasi kebijakan ASN di tingkat pusat maupun daerah. Yang kedua, memberikan panduan kebijakan praktis untuk mempercepat transformasi SDM di lingkungan pemerintah daerah. Selanjutnya, saya coba sampaikan data laporan KSN tahun 2023 yang menunjukkan bahwa rata-rata waktu tunggu untuk memperoleh persetujuan mutasi dari Menteri Pan-RB itu berkisar 45-90 hari kerja, menyebabkan keterlambatan dalam implementasi program kerja pasca pelantikan kepala daerah baru. Studi LAN tahun 2023, hanya 32% dari pemerintah daerah yang mampu melaksanakan program pelatihan ASN sesuai dengan RKPD karena kendala struktur organisasi yang belum ditata ulang. Di salah satu kabupaten di Jawa Tengah, kepala daerah terpilih tahun 2024 menyampaikan bahwa rencana pelatihan ASN berbasis digitalisasi tertunda selama lebih dari 3 bulan karena belum turunnya izin mutasi pejabat struktural dari menteri. Ini kami tampilkan grafik rata-rata waktu tunggu izin tertulis menteri yang dihitung adalah hari kerja berdasarkan data tahun 2020 sampai 2023 pada Kabupaten Ek, di mana pada tahun 2024 Kabupaten Ek mengalami pergantian kepala daerah dalam 100 hari pertama. Kepala daerah tersebut menyusun rencana reformasi struktur, organisasi, dan pelatihan digitalisasi pelayanan publik untuk ASN. Namun karena belum memperoleh izin tertulis dari menteri, rencana tersebut tertunda selama 3 bulan. Akibatnya realisasi anggaran pelatihan hanya mencapai 40% dari target. Indeks
kepuasan pelayanan publik menurun dari 78, Pak, menjadi nanti lihat SSA-nya, Ndra ya. 75, dan ASN Coba nanti mengeluhkan lihat SSA keterbatasan Kadis alur ya. mutasi Apa dan penempatan kemarin? jabatan fungsional. Gerakan nanti kan Bapak kan Ya. yang Selain itu, ketentuan ini juga menimbulkan kebingungan di kalangan pejabat daerah karena kurangnya penjelasan prosedur, lamanya waktu proses perizinan, serta lemahnya komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah. Pemerintah daerah kerap mengalami kesulitan dalam menyesuaikan program pengembangan kompetensi ASN dengan target strategi jangka pendek. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan, di mana kepala daerah sebagai pimpinan daerah yang sah harus diberi ruang untuk menjalankan kebijakan strategis di bidang pengembangan SDM, ASN secara fleksibel dan bertanggung jawab dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas dan profesionalisme. Adapun rekomendasi kebijakan yang coba kami sarankan di sini, yang pertama, alternatif kebijakan, yakni desentralisasi persetujuan mutasi ke pemerintah daerah. Dengan harapan memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah untuk mengatur mutasi ASN di wilayahnya, tanpa harus menunggu persetujuan dari menteri. Tujuannya untuk mempercepat proses mutasi dan peningkatan fleksibilitas pengelolaan ASN di daerah. Yang kedua, batasan jenis jabatan yang memerlukan persetujuan menteri. Misal, hanya mutasi ASN pada jabatan eselon 1 dan 2, atau jabatan strategis lainnya yang perlu mendapatkan persetujuan menteri. Sedangkan untuk jabatan lebih rendah, diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Yang ketiga, mekanisme persetujuan online dan otomatisasi proses. Yang keempat, pembentukan tim evaluasi bersama pusat dan daerah. Hal ini untuk membentuk tim evaluasi yang bersama yang terdiri dari unsur kementerian, pemerintah daerah untuk membahas mutasi ASN sehingga keputusan lebih objektif dan kolaboratif. Selanjutnya yang kelima, penetapan kriteria mutasi yang jelas dan terukur. Yang keenam, delegasi wewenang untuk mutasi sementara. Adapun rekomendasi yang kedua adalah kebijakan yang disarankan. Yang pertama, memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan mutasi ASN pada jabatan eselon 3 ke bawah tanpa harus mendapatkan persetujuan menteri. Yang kedua, mutasi pada jabatan eselon 1 dan 2 tetap memerlukan persetujuan menteri untuk menjaga keselarasan kebijakan nasional dan daerah. Yang ketiga, menerapkan sistem persetujuan berbasis teknologi informasi agar lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dan selanjutnya, menetapkan standar kriteria mutasi yang jelas sehingga mutasi berdasarkan kebutuhan organisasi dan kompetensi ASN. Selanjutnya, kebijakan menteri yang memperlambat pelantikan kepala daerah terpilih bertujuan untuk menguatkan kompetensi ASN, namun sangat berpotensi untuk menghambat pemerintahan daerah. Pendekatan yang seimbang dengan mempercepat pelantikan dan pengembangan ASN secara simultan merupakan solusi terbaik untuk menjaga kelancaran pemerintahan dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik. Berikut langkah-langkah strategis dalam penerapan kebijakan nantinya, di mana pada fase persiapan kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan regulasi dan peraturan pelaksana, identifikasi kebutuhan teknis dan sumber daya, sosialisasi awal kepada stakeholder pusat dan daerah. Waktunya itu lebih di bulan pertama sampai ke bulan ketiga. Outputnya peraturan yang mengatur kewenangan mutasi daerah dan penggunaan sistem digital selesai disusun dan disahkan. Yang kedua, identifikasi kebutuhan teknis. Saya ulangi, fase kedua, pengembangan sistem, antara lain desain dan pengembangan sistem informasi mutasi berbasis digital, uji coba sistem di beberapa pemerintah daerah. Ini dilaksanakan pada bulan keempat sampai bulan ketujuh. Yang ketiga adalah fase ketiga, pelatihan dan implementasi awal. Dan yang fase keempat, monitoring dan evaluasi. Serta fase kelima, penguatan dan pengembangan lanjutan. Kesimpulan yang dapat kami ambil dari polisi brief ini, di mana pada pasal 107 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023
yang menyatakan bahwa kepala daerah yang baru menjabat hanya dapat melakukan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN setelah mendapat persetujuan tulis dari menteri. Regulasi ini bertujuan untuk menjaga netralitas, stabilitas organisasi, dan penerapan sistem merit secara konsisten. Namun, perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan ini, khususnya dalam konteks otonomi daerah dan desentralisasi kewenangan. Kepala daerah sebagai pemimpin daerah yang sah harus diberi ruang untuk menjalankan kebijakan strategis di bidang pengembangan SDM ASN secara fleksibel dan bertanggung jawab. Mungkin demikian, Bu Retno, paparan singkat yang dapat kami sampaikan dari kelompok 2B. Nanti mungkin sama-sama kita beri masukan, saran, pendapat untuk kesempurnaan polisi untuk ini. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong untuk kelompok 2B ya, Pak Irmansyah ya. Oke. Baik, Bu Aninita. Lanjut, Bu Aninita, Bu Ketua. Baik, Bu. Terima kasih Bu Ratna. Terima kasih Pak Sekda sudah menyampaikan paparan dari kelompok 2A. Izin Bapak Ibu, karena kita harus memilih untuk menjadi bagian dari policy brief untuk kelompok 2 ya. Mungkin kesepakatan saja, karena kalau saya melihat dari sisi materi, untuk yang disampaikan oleh kelompok 2B merupakan bagian dari sistem merit. Jadi dari 3 paparan ini, Bu, ada 2 yang berbeda. Yang pertama terkait dengan yang sistem merit, yang kedua terkait dengan P3K. Mungkin disepakatin saja yang mana yang perlu kita angkat, yang menurut Bapak Ibu menjadi urgensi untuk kita melakukan perbaikan-perbaikan. Terima Ya, kasih. baik. Sebelum itu, Bu Andinita dan Bapak Ibu, di kolom chat saya sudah unggah tugasnya ya. Tugas yang kedua, nanti kalau Bapak Ibu sepakat, saya minta waktu sampai 11.30 memaparkan tugasnya. Terus nanti setelah sholat Jumat, kita masuk lagi 13.30 ya Bapak Ibu ya. Digunakan ruang Zoom untuk diskusi, merumuskan satu mana gitu ya. Mana yang mau Siap, dipilih Ibu. gitu ya. Saya mohon izin Siap, Bu. share tugasnya boleh ya. Itu sudah saya kirim di Silakan Ibu, silakan. ya. Saya udah kirim di kolom chat ya Bapak Ibu ya. Tugasnya. Siap, Bu. Ya, sudah ya, baik. Ini tugas hari ini ya, temanya ini sekali lagi Bapak Ibu kelompok 2 temanya adalah subtema kedua, peran kepemimpinan dalam penguatan kapasitas SDM, pembangunan kultur budaya organisasi. Terkait SDM gitu ya. Ini yang perlu diingat. Jadi Bapak Ibu tugasnya peserta bergabung menjadi satu kelompok. Tidak ada lagi sub-sub kelompok. Silakan diskusi, merumuskan dan menyusun kisi-kisi policy brief, menentukan judulnya, mengidentifikasi menentukan masalah yang akan dicari solusi, mengumpulkan data, mengidentifikasi alternatif dan menentukan alternatif, dan seterusnya. Kemudian memfinalisasi policy brief. Tugasnya ini. Kemudian tetap dibuat dalam format PPT, kemudian formatnya policy brief sesuai dengan format yang telah disampaikan. Diunggah selambat-lambatnya Selasa 17 Juni, jam 9 malam. Ya, ini tugasnya. Jadi Bapak Ibu berkumpul, kalau Bapak Ibu sepakat, nanti kita masuk lagi 13.30. Ruang Zoom ini digunakan untuk diskusi. Silakan ya, merumuskan mana yang akan menjadi boleh dipilih dari 3 itu, nanti diubah judulnya pun boleh. Mangga silakan gitu ya. Ya, Bu Aninita. Ya. Siap, Ibu, siap. Jadi tapi semua harus ikut aktif. Yang dipilih maupun tidak semua harus punya sumbang saran kepada, karena ini produknya nanti membawa nama kelompok 2 nih. Kelompok 2 kan Siap. paling bagus nih, paling rajin, 3-3-nya ada semua di hailing gitu ya dibanding kelompok lain. Jadi pertahankan itu gitu ya. Ya, yang tidak Mantap nih kelompok disepakati 2 nih, Bu. ya mantap, yang tidak disepakati Ada bukan Pak berarti Darson, Bu. yang tidak disepakati dipilih bukan berarti tidak bagus, tetapi ini adalah bagaimana yang paling sesuai merumuskan untuk terkait dengan subtema 2. Dan ingat besok ketika hari akhir menjelang penutupan ini akan diseminarkan, mengundang narasumber terkait gitu ya. Jadi pilih yang betul-betul nanti kira-kira narasumbernya bisa memecahkan solusi masalah. Dan kalau saya boleh menyarankan, pilih masalah yang urgen dan nasional sifatnya, gitu ya. Silakan. Mungkin itu karena sudah waktunya persiapan Jumatan. Kita istirahat dulu, Bapak Ibu.
Pas pelan-pelan ya. Siap, Ibu. Kembali lagi 13.30 Belum ya mangga, untuk belum kelar diskusi. Bapak. Siap, Bu, siap. Ya, terima kasih. Mangga, Bu. Ya, Bu, Dia siap. gini, Ya. PDR dia otomatis kan. Dia automatically dia lupa tak lihat dulu. Jumatan Pak Darson jangan ngobrol Oh iya. aja. Ya. Belajar buat khotbah itu Pak Teguh. Pak Darsonnya itu mau khotbah dia. Ah, ini topinya miring kemana ini? Ke kanan kayaknya. Betul Bu. Ya itu lagi konsep itu sama apa? Khatib, khatib, khatib. Nanti kita bahas lagi ya jam 13.30 ya. Siap Oke, Bu Ketua, siap. Ibu. Nggak ada makan siangnya Bu Ketua. Ada Pak, suruh siapin staf masing-masing. Oh masing-masing, yalah kalau gitu. Pecinya kurang ke atas, Pak. Kurang ke atas nih. Kami tuh gugup. Teguh nih selalu makin ini. Gu, Aduh makin orang Gu nanti kualat Gu. Nggak Pak Teguh kebayang kalau nanti kalau udah ketemu Pak Darson nggak kebayang saya ini. Pak Teguh kalau topinya Pak Darson udah ke atas berarti udah pusing banget tuh. Iya. Aduh. Boleh. Aduh. Ayo mau sholat Jumat dulu, mau berdoa buat besok proper, lancar. Izin, izin. Oh ya. Om, Ya. Izin. Aduh. Assalamualaikum. Siap. Izin lu. Izin. Ya, Pak Yayan, Pak Teguh. Pak Darson jangan leave grup, jangan leave ya, awas. Ya ini macam mana kita mau khatib ini? Ditanya dulu. On, oke, on terus on. Tinggalin. Dulu nih HP-nya, ada habis. Oh ya ini tuh. Pasang orang ini Bapak listap sedikit. Mana Pak Dason? Iya. Habis ada Bapak. Mana nih? Pak Teguhnya udah mau goes lagi dia Pak Yayan. Pak Marwan. Pak Teguh udah pergi goes dia. Kan mau ke masjid, Pak, pakai mau Iya iya iya. sepeda. Ya ke masjid sambil goes kan bisa. Bisa, Pak. Pakai peci dulu sekarang. Jangan miring PC ya macam saya.